Silahkan Ibu, Ya, ini apa ada tanggapan? ya baik. Saya sudah mendapatkan beberapa systematic review yang tadi sudah direkomendasikan oleh Dr. Rosi. Beberapa saya sudah dapatkan, kurang lebih ada 15 systematic review, dok. Saya dapatkan dan memang di situ keterbatasan penelitian sudah dokter sampaikan tadi, juga saya melihatnya di beberapa yang sudah saya dapatkan, baik itu terkait sampel maupun terkait dengan continuity atau pemantauan jangka panjangnya, dok. Nah, yang ingin saya tanyakan seperti ini, dok. Saya memang berencana untuk melakukan penelitian dengan desain RCT, dok. Kemudian juga selain itu kan kalau dilihat sampelnya ternyata sangat membutuhkan sampel yang cukup besar ya, dok, ya di situ kalau dilihat dari keterbatasan yang sebelumnya. Kemudian dan juga terkait pelaporan tidak lengkap di permasalahan. Saya pertanyakan, membuat desain penelitian itu jadi mix itu seperti apa ya? Dengan keterbatasan yang tadi disampaikan, misalnya tetap dengan RCT, tapi dengan ada kualitatifnya seperti itu, dok. Apakah ini bisa untuk memperkuat validitas dari penelitiannya seperti itu, dok? Terima kasih. Ya, yang terakhir dulu saya tanggapi, jadi bisa dicampur dengan kualitatif mix method. Tujuannya memang untuk validasi nanti. Jadi apakah apa yang dijawab di kuesioner tertutup itu sesuai dengan jawaban yang bebas misalnya. Itu pertama. Tapi juga menarik kalau kita wawancara pasien-pasien yang ekstrim atau yang rata-rata untuk digali lebih mendalam apa yang mereka rasakan, terutama yang menyangkut tadi yang mediator itu, pengendalian emosi. Karena menurut teori Beck itu si penderita itu cara berpikirnya atau penalarannya mengalami gangguan. Jadi mengenai dirinya, mengenai orang lain, mengenai masa depan, dia berpikiran yang merugikan diri sendiri. Jadi itu bisa diwawancara apa yang mereka lakukan. Tapi CBT sendiri kan isinya wawancara, lalu dikoreksi. Jadi ada partisipasi dari si penderita, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, kemudian oleh si terapis ini diluruskan. Jadi sebenarnya CBT ini juga ada beberapa dimensinya. Si terapis itu sendiri, ini dia sendiri juga soal latar belakang, soal pengalaman, soal caranya dia berkomunikasi dengan penderita. Kemudian juga ada dimensi berapa sesi, masing-masing sesi berapa lama, terus materi yang dibicarakan, dan seterusnya. Mungkin Ibu nanti harus memperdalam ini, CBT itu wujudnya seperti apa. Nih. Kemudian yang disarankan oleh makalah systematic review itu, besar sampelnya ditingkatkan. Kalau jumlah sampelnya tetap satu, tapi besarnya, size-nya, atau seluruh populasi diteliti. Jadi misalnya pasien-pasien yang datang ke rumah sakit jiwa X misalnya dari bulan sekian, tahun sekian sampai bulan sekian, terus seluruhnya diteliti. Tapi makin banyak bisa dilibatkan, makin banyak variabel yang bisa diteliti. Kita ingat tadi ada moderator
Jadi moderator-moderator ini diapakan? Apakah kita abaikan saja? Kalau diabaikan jelas nanti uh, validitas dalamnya atau interpretasinya terganggu. Yang paling ideal kita ikut analisa. Jadi misalnya pada wanita keberhasilan dari CPT bagaimana dibandingkan pada laki-laki. Kemudian pada mereka yang punya riwayat keluarga dengan bunuh diri atau cedera diri, keberhasilan dari CPT bagaimana dan seterusnya. Jadi ini memerlukan jumlah subjek atau jumlah peserta penelitian yang banyak. Nah, kemudian tadi kalau Ibu menggunakan RCT Solomon, rancangan Solomon ada 4 kelompok. Jadi misalnya kalau masing-masing kelompok isinya 20, total sudah 80. Lebih kalau kita ingin variabel-variabel lain itu. Nah, kenapa kita pakai ini? Karena penelitiannya akan cukup panjang. Ada follow up 6 bulan, ada follow up 12 bulan. Dari antara mereka ada yang drop out. Yang jelas kalau ada yang berhasil bunuh diri, ini kan kelompok ekstrim. Dari pretestnya kita bisa tahu cara berpikirnya atau bukan cara berpikir, O-nya itu yaitu DHS-nya sendiri itu seperti apa. Nah, tapi kalau kita pretest nanti ada kemungkinan ada interaksi dengan X1. Jadi kita menggunakan Solomon for Group Design ini. Ini yang menyebabkan jumlah peserta penelitian menjadi lebih banyak. Tidak bisa penelitian yang kecil hanya 20 kasus lalu dibagi rata 5-5-5 gitu. Malah tanggung lebih baik kalau ingin studi kasus, ada kasus-kasus tertentu. Ada yang di CPT, ada yang tidak di CPT, lalu masing-masing kasus itu dideskripsi perjalanan hidupnya, riwayatnya diikuti. Apakah keinginan untuk mencederai diri berkurang atau bertambah atau malah menjadi lebih gawat. Nah, Ibu nanti akan menjadi ahlinya di dalam CPT atau mengenai cedera diri ini. Mungkin ada pertanyaan atau komen dari Bu Husnul dan peserta yang lain, silahkan. Bagi mereka yang ingin dibuatkan contohnya, silahkan kirim. Nah, paling ideal kirim draftnya, apapun tahapnya. Apakah masih berupa suatu outline, garis-garis besar, atau sudah makin lengkap, dikirim saja. Nanti bisa saya bantu melengkapi melalui contoh-contoh ini. Oke, tadi Bu Kusnula ini masukan dari Dr. Rosi. Nah, ini saya persilakan kembali kepada Bapak dan Ibu peserta telekonferensi. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan untuk mengangkat tangan. Ya, mungkin sedang diketik tadi, Pak. Jadi begini, kalau kita berencana menerapkan sebuah model perawatan, apa yang harus kita perhatikan di metodologi nggih? Apakah harus ada grup-grup intervensi dan kontrol atau boleh case report seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Rosi? Ini yang penelitiannya Ibu Nurhayati yang tadi tentang yang dulu tentang spiritual care. Ya, idealnya RCT. Jadi ada 2 kelompok. Yang satu mendapat intervensi berupa model yang ingin Ibu terapkan. Kemudian kelompok yang lain, pasien-pasien menerima perawatan seperti biasanya.
Jadi kita ingin membandingkan hasilnya nanti. Keluarannya berupa mungkin kesembuhan atau kepuasan dari pasien atau apa. Tapi kalau jumlah kasusnya sedikit, ya mungkin studi kasus ada penderita-penderita 1-2 yang menerima intervensi baru, kemudian ada beberapa yang sebagai pembanding yang menerima perawatan seperti biasanya. Nah, model yang baru ini berupa apa? Kalau model yang baru ini seperti grup terapi, nah, unit analisisnya bukan perorangan tapi grup. Jadi populasi berisi grup-grup, banyak grup, lalu ada grup yang mendapat perawatan model baru, ada grup-grup yang perawatan model lama. Jadi pertanyaannya, unit analisis dari ibu itu apa? Individu atau kelompok atau apa? Jadi bisa pilih sendiri, bisa RCT, Randomized Control Trial, eksperimen murni tadi. Nah, individu. Nah, ada individu itu, totalnya nanti berapa, Bu? Berapa pasien? Misalnya total ada 100 pasien, kemudian separuh diberi perawatan model 100, jadi dibagi 2 secara acak, dan mereka tidak tahu termasuk kelompok yang mana. Nah, yang mendapat perawatan model baru, hasilnya seperti apa dibandingkan dengan 50 penderita yang mendapat perawatan model lama. Nah, ukuran keberhasilannya apa? Apa yang Ibu amati yang menunjukkan keberhasilan dari model perawatan yang baru ini? Nah, mungkin 50 ini juga kurang, masalah kekuatan untuk menguji. Kalau kita nanti mengingat moderator-moderatornya, misalnya jenis penyakit yang dialami penderita, usianya, jenis kelaminnya. Jadi model perawatan yang baru mungkin lebih berhasil pada keadaan-keadaan tertentu atau lebih berhasil pada pasien-pasien dengan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tertentu misalnya soal umur, soal etnik, soal latar belakang pendidikan, soal sosial ekonomi, soal gender dan sebagainya. Keadaan-keadaan misalnya pada pasien-pasien yang sudah menikah dibandingkan yang belum menikah, pada keadaan di perawatan apa. Jadi ini semua ikut mempengaruhi keberhasilan. Ini mengenai moderator. Kemudian untuk S3 diharapkan juga Ibu bisa menjelaskan mekanismenya. Jadi mediatornya apa? Apa yang menyebabkan perawatan model baru ini berhasil? Mekanismenya apa? Yang menjadi titik tangkap dari intervensinya itu apa? Apa soal perubahan perilaku dari pasien atau emosi-emosi dari pasien, atau ada pengaruh biologis atau apa? Anda pakai teori apa untuk menjelaskan kenapa tindakan model baru ini memang tepat untuk menghasilkan keluaran seperti yang diharapkan?
Oke, baik, terima kasih kepada Dr. Rosi. Untuk Ibu Nur Hayati, tadi masukan dari Dr. Rosi. Kemudian untuk peserta yang lainnya, apabila ada tanggapan atau mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Kami persilahkan. Silahkan memilih gambar tangan atau bisa langsung ditulis di pertanyaan. Oke, Dr. Rosi, ini ada tanggapan lagi dari Ibu Nur Hayati. Saya berencana pada semua kasus pasien yang rawat inap. Apakah saya harus memilih kasus tertentu? Sampai saat ini literatur yang banyak saya dapatkan adalah yang end of life care atau pasien terminal. Jadi intervensi ibu kan spiritual care model tertentu. Sebelumnya juga ada spiritual care, biasanya di rumah sakit ada ustadz atau pendeta atau konselor yang mendampingi pasien-pasien terminal. Nah, ini yang intervensi biasanya, perlakuan biasanya pada pasien-pasien terminal itu kita bandingkan dengan pasien-pasien yang mendapat perlakuan yang baru, yang ibu duga akan lebih sukses. Jadi semua saja yang ada di rawat inap ini yang mengalami fase terminal dari perjalanan penyakitnya itu libatkan dalam penelitian. Namun kita tahu pasien-pasien ini kan bervariasi dalam hal umur, jenis kelamin dan sebagainya. Jadi ini ikut menentukan dari keberhasilan spiritual care yang baru ini dibandingkan dengan care yang sebelumnya. Jadi ya seperti tadi ada teori-teori yang menyebabkan atau yang bisa menjelaskan mengapa suatu intervensi memang masuk akal. Jadi pada kasus tadi CBT sasarannya ke pengendalian emosi supaya tidak terjadi perlukaan diri. Nah, di sini juga spiritual care ini sasarannya kemana? Supaya pasien-pasien yang mengalami proses akhir ini bisa dalam keadaan lebih tenang, lebih percaya diri dan sebagainya. Apapun keluarannya yang ibu ukur. Jadi kalau bisa semua pasien yang ada dari suatu jangka waktu tertentu, misalnya kalau startnya mulai sekarang bulan April, lalu dikumpulkan semua pasien yang dirawat di rumah sakit ibu, pasien-pasien terminal, lalu dibagi secara acak. Ada yang mendapat spiritual care model baru, ada yang mendapat perlakuan model lama. Lalu yang dilihat keluarannya, apa yang ibu harapkan dengan spiritual care ini? Mereka bisa mengakhiri hidupnya dengan lebih tenang atau apa? Tolong diceritakan apa ukuran keberhasilan dari spiritual care ibu. Kualitas hidup, tadi ibu mengatakan ini pasien-pasien terminal, masih diharapkan untuk hidup atau gimana? Oh, jadi mungkin ibu cari dulu sistematik review yang lain. Jadi yang melibatkan pasien-pasien yang bukan terminal, ini ukuran outputnya kan lain. Jadi yang kualitas hidupnya ibu masih bisa ukur. Jadi penyakit penderita dengan penyakit kronis atau penderita dengan penyakit akut. Nah, spiritual care ini jelasnya seperti apa?
Ya, Ibu Nurhayati, mungkin definisi operasional dari spiritual care-nya tadi apa ya, Ibu Nur? Jadi kalau tidak salah, penderita-penderita penyakit kronis yang tidak bisa sembuh, bisa diobati tapi tidak bisa sembuh. Jadi misalnya diabetes mellitus itu kan tidak bisa sembuh, tapi bisa diobati. Nah, termasuk di dalam terapinya itu ada spiritual care, selain terapi farmakologik, terus ada spiritual care supaya kualitas hidupnya tetap baik, tetap produktif dan sebagainya. Ini didefinisikan nanti kualitas hidup ini, apa soal kepuasan hidup atau juga produktif dan sebagainya. Jadi kalau tidak salah dibatasi pada pasien-pasien penderita penyakit kronis, dan mungkin bisa dibatasi pada penyakit-penyakit tertentu. Misalnya pada diabetes mellitus tipe 2 ini bisa diobati tapi tidak bisa sembuh kan, terus yang kita usahakan supaya terkendali diabetes mellitusnya dan hidupnya tetap berkualitas. Nah, spiritual care-nya itu seperti apa? Iya, bentuknya seperti apa? Intervensinya itu apa? Jadi ada beberapa dimensi, caregiver-nya siapa, latar belakangnya, umurnya, jenis kelaminnya, apa disesuaikan dengan penderitanya. Kemudian dosisnya dari spiritual care itu berapa sesi, masing-masing sesi berapa lama, terus isi dari spiritual care itu apa. Ini kan semua diukur nanti. Dan apakah ini hanya untuk mereka yang beragama Islam atau hanya beragama Kristen atau terserah untuk semua agama atau apa. Dan ini apa berupa sesi-sesi problem solving atau patient centered therapy atau apa. Jadi sedemikian jelasnya sehingga mereka yang membaca proposal Ibu ya punya gambaran apa yang mau diintervensi, terus keluarannya apa, pelaksanaan intervensinya seperti apa. Lalu kalau ditanya mengapa Ibu mengira bahwa spiritual care ini bisa menyebabkan kualitas hidup lebih baik, jadi ini mediatornya apa, mekanismenya seperti apa, dan apakah berhasil pada semua orang, ini moderator. Apakah berhasil pada semua keadaan, ini moderator. Oke, baik Ibu Nurhayati, mungkin tadi bentuk spesifik dari spiritual care atau intervensinya tadi bisa dituliskan ya, Bu? Iya. Coba saya mau tanya sedikit Ibu, latar belakang Ibu apa? Coba buka webnya. Ibu Nur, tadi ada pertanyaan dari Dr. Rosi, Bu. Untuk latar belakang Ibu Nur apa ya, Bu?
Apakah dokter atau psikolog? Perawat. Jadi kalau ibu perawat, kenapa tidak memilih topik dulu? Ini sudah mulai spiritualitas yang perlu latar belakang agama atau divinity atau psikologi, sosiologi dan sebagainya. Iya memang, tapi apa ibu bisa mengatasi masalah ini? Punya latar belakang ilmu pengetahuannya tidak? Kan ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang kita lihat di sekitar kita. Tapi kalau di luar kapasitas kita ya jangan kita tangani. Apa ibu punya kompetensi spiritual? Lebih baik kan cari masalah yang khusus di bidang keperawatan. Kalau ibu mau tetap di situ ya harus konsekuen memperdalam soal spiritualitas atau soal psikologi. Kalau tidak hanya berkutat di situ saja. Berdasarkan pengalaman ibu lihat orang-orang kurang bimbingan rohani dan sebagainya. Ya saya juga lihat, tapi karena saya bukan pendeta atau ustadz, ya sudah saya serahkan pada mereka yang kompeten. Saya itu dokter, saya bisa mengobati, saya punya backgroundnya. Tapi kalau saya berminat untuk mengatasi hal ini, ya saya harus konsekuen, saya memperdalam soal agama. Bagaimana orang menganut suatu agama, mematuhi ajaran-ajarannya dan sebagainya. Karena kalau tidak, kita hanya seperti orang awam. Orang awam kan pertanyaannya seperti ibu juga, pengamatannya seperti ibu. Kok orang-orang di rumah sakit diterlantarkan hanya dirawat saja, masalah rohaninya nggak disentuh? Kan sama dengan ibu. Kalau ibu memang konsekuen, kan bisa berdiskusi lebih detail mengenai spiritualitas. Jadi saya kira ibu nggak punya latar belakang itu. Saran saya supaya keluar dari jebakan ini atau perangkap ini, ya kembali ke ini basicnya, keperawatan. Atau ibu perawat khusus, perawat psikiatri mungkin, atau khusus perawat penyakit terminal, itu dilengkapi kemampuannya mengenai itu. Jadi sebenarnya shopping dulu, window shopping. Lihat lagi makalah-makalah sistematik review tentang nursing care. Lalu ada yang menarik mungkin. Kalau tidak hanya berputar-putar di situ saja. Jadi terkunci oleh kata-kata kuncinya. Kata-kata kuncinya ini dipakai untuk membuka wawasan. Tadi sebenarnya sudah mengarah. Ini penderita penyakit kronis yang bisa diobati tetapi tidak bisa sembuh. Nah, kadang-kadang mereka patah semangat, menyerah gitu. Tapi sebenarnya cara berpikir mereka bisa dirubah supaya lebih positif, supaya hidupnya lebih bermanfaat, lebih produktif. Lalu ibu pikir mungkin perlu mengenai pendekatan agama. Nah, ibu mau berperan sebagai apa? Sebagai ustadz yang mengingatkan ayat-ayat tertentu, atau sebagai motivator supaya orang-orang itu menghayati dan menerapkan ayat-ayat tertentu, atau sebagai apa, nggak jelas. Dari beberapa minggu yang lalu saya lihat ibu masih
berkutat di situ saja. Jadi gimana? Ibu mau apa sebenarnya? Oke, tadi Ibu Nur tanggap masukan dari Dr. Rosi. Kemudian saya persilahkan kembali, masih ada waktu, kepada Bapak dan Ibu peserta telekonferensi. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Mungkin apabila ada kendala pada mikrofon, bisa ditulis di bagian questions. Atau bisa juga untuk mengangkat tangan, ada gambar tangan di panelnya, silahkan dipilih. Mumpung masih ada waktu untuk bertanya. Mungkin ada tambahan lagi, dokter. Ini sambil menunggu pertanyaan. Sambil menunggu, mungkin ada yang ingin bertanya mengenai rancangan eksperimental. Nah, saya singgung sedikit. Tadi kan ada 3 macam rancangan eksperimental. Pre-eksperimental, ada true eksperimental, dan ada quasi eksperimental. Pre-eksperimental ini ada 3 macam juga. Jadi yang paling sederhana dan sayangnya paling banyak dipakai itu XO, sering disebut one shot case study. Jadi diintervensi lalu dievaluasi. Nah, ini sama sekali tidak bisa ditafsirkan apakah X-nya, intervensinya yang menyebabkan hasilnya, karena tidak ada pembandingnya. Lalu timbul rancangan yang berikut. Kalau gitu diukur dulu, baru diintervensi, lalu diukur lagi. Jadi ukuran yang pertama untuk mengukur apa pengaruh dari tindakan sebelumnya. Misalnya tadi soal spiritualitas tadi. Sebelum model baru, diukur dulu kualitas hidup dari pasien-pasien. Terus setelah itu diukur, dikasih intervensi, lalu diukur lagi. Ini juga soal penafsiran, apakah intervensinya yang menyebabkan kualitas hidup lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ini karena selama jangka waktu itu antara tes yang pertama dan tes yang kedua ada banyak kejadian lain di dalam diri si pasien maupun di lingkungannya atau pada cara pengukurannya dan sebagainya. Tentu Bapak Ibu masih mengingat ada moderator non-spesifik atau yang kita sebut confounding constructs, history, maturasi, instrumentasi, testing, dan sebagainya. Jadi ini variabel-variabel confounding timbul karena ada jarak waktu antara tes sebelum dan tes setelah. Jadi untuk mengatasi hal ini, nah tesnya dilakukan pada waktu yang bersamaan. Tes yang sebelum dan tes yang sesudah pada waktu yang bersamaan. Tes yang sebelumnya mengukur
perlakuan sebelumnya, tes yang setelah model yang baru. Ini hanya bisa terjadi kalau ada kelompok pembanding, tapi belum ada penempatan secara acak. Jadi rancangan pretest ini ada 3, 1 X langsung O, terus yang kedua O X O, terus yang ketiga ada kelompok kedua, 1 dapat X1, 1 dapat X0, lalu dua-duanya diukur tapi tidak ada R. Nah, kalau tidak ada R, biasanya dalam gambar itu, dalam bagannya itu ditaruh garis pemisah. Jadi antara kelompok X1 dan kelompok X2 itu ada garis pemisah. Tapi kalau ada R-nya, penempatan secara acak, seperti pada rancangan pro eksperimental, tidak perlu pakai garis. Ini yang pre-eksperimental. Kemudian yang kuasi eksperimental, ini ada banyak sekali variannya. Yang paling banyak dipakai time series. Ini kelebihan dari pre-eksperimental ini atau penggunaannya kalau ada data yang sudah rutin dikumpulkan. Dulu saya kasih contoh, misalnya ada intervensi, ini pengalaman sesungguhnya. Saya pernah diminta untuk mengevaluasi keberhasilan dari perlindungan mata air dibiayai oleh proyek Oxfam di daerah Gunung Sumbing itu. Jadi dipanggil suruh mengevaluasi ini proyek Oxfam ini untuk melindungi mata air di lereng gunung ini sukses enggak? Waduh, padahal saya tidak terlibat dalam pretest, tapi saya tahu puskesmas secara rutin mengumpulkan data diare misalnya. Ini kan terkait dengan kualitas air. Jadi ambil data bulanan diare, tiap bulannya statistiknya bagaimana, lalu kapan intervensinya dilakukan berupa perlindungan mata air, diberi pagar, diberi macam-macam supaya ternak tidak mendekati sumber air, supaya tidak ada pencemaran dan sebagainya. Itu tanggal berapa, lalu setelah itu apakah statistik angka kesakitan kematian akibat diare naik atau turun. Hipotesisnya, duganya akan menurun setelah ada perlindungan. Jadi time series dengan kelompok kontrol ini praktis sekali. Dengan kelompok kontrol, misalnya sama-sama di daerah pegunungan Sumbing, tapi yang tidak terkena proyek Oxfam ini. Jadi yang mata airnya tidak dilindungi. Lalu keduanya kan ada angka-angka diare dibandingkan. Diduga yang tidak terlindung mata airnya, angka kesakitan kematian akibat diare ya lebih tinggi. Nah, kenapa perlu ada pembandingnya? Ya, seperti tadi, karena dengan berjalannya waktu ada peristiwa-peristiwa lain, mungkin keadaan ekonomi membaik atau sebaliknya memburuk, itu kan juga berpengaruh pada kejadian penyakit, atau ada penyuluhan di media massa mengenai kebersihan dan sebagainya. Jadi semua di luar intervensinya, tapi kedua kelompok ini sama-sama mengalami, tapi yang mendapat intervensi Oxfam ini penurunan diarenya lebih banyak. Itu kelompok pembandingnya di situ, dia mengendalikan variabel-variabel confounding tadi. Tapi yang tidak dikendalikan karena tidak ada penempatan secara acak, mungkin kedua daerah ini, daerah yang dibiayai Oxfam dan yang tidak, sudah berbeda, memang berbeda. Mungkin dalam soal mata pencarian, mungkin dalam soal geografi dan sebagainya. Tapi kalau ditempatkan secara acak,
Misalnya desa-desanya itu unit analisisnya desa. Ada desa-desa yang diberi perlindungan, ada desa-desa yang tidak diberi perlindungan, lalu dibandingkan. Tapi penempatannya secara acak itu kelebihan dari true eksperimen. Dengan menempatkan secara acak kita sudah menyamakan variabel-variabel confounding di dua kelompok. Ini sekedar mengisi atau menambah informasi tentang rancangan eksperimen yang lain. Nah, kita akan membahas ini atau dicantumkan di bab 3 untuk hari Senin. Ini hari Senin ya. Untuk hari Kamis, saya harapkan ada yang mengirim draft proposalnya. Walaupun masih sederhana sekali, tidak apa-apa, kirim saja supaya ada bahan untuk diskusi dan untuk supaya melihat kemajuan. Saya khawatir Anda masih pada tahap awal ya, cuma topik saja yang dibahas, tidak ada belajar mandirinya. Jangan harap di pertemuan klaster berikut pembimbing atau calon pembimbing Anda akan membantu Anda dengan mencarikan makalah sistematik review atau mencarikan makalah-makalah penelitian empirik atau critical appraisal. Ya, kami membantu Anda dalam prosesnya, tetapi yang harus mengerjakan ya Anda. Jadi kalau ada yang masih kesulitan mencari, akan dibantu, tapi memang harus mencari. Tidak diam diri saja lalu masih membicarakan hal yang sama seperti beberapa minggu yang lalu. Harus terlihat ada kemajuan. Dan kemarin sudah disinggung bahwa program pradoktor ini juga seperti seleksi. Kalau memang tidak fit untuk doktor ya jangan dilanjutkan, hanya menghabiskan uang dan waktu saja. Tapi kalau dalam program pradoktor ini Anda sukses, ini menandakan Anda cocok, fit dan proper untuk melanjutkan di program doktor. Ada keuntungannya program pradoktor kalau dimanfaatkan dengan baik, akan lebih hemat. Jadi dengan proposal yang sudah kurang lebih matang, lebih lengkap, lama untuk studi di program resminya lebih singkat, jadi lebih hemat. Dan juga ada peluang untuk mendapatkan pembimbing yang lebih cocok. Tapi saran saya, kalau Anda ingin meneliti sesuatu, telitilah di bidang Anda, latar belakang Anda. Kalau ingin menjajaki bidang yang baru, harus konsekuen, memperdalam. Seperti tadi, saya bukan ahli psikologi, tapi saya coba untuk memperdalam. Tapi saya sadar sepenuhnya, saya tidak kompeten untuk masuk lebih dalam sebelum saya mempunyai dasar. Jadi makin masuk itu makin terlihat rumitnya. Kelihatannya sederhana, CBT menyebabkan bunuh diri menurun, menyebabkan perlukaan atau cedera diri berkurang. Tapi ada banyak hal yang tersangkut di sini, ada teori-teorinya. Akhirnya saya harus berkenalan dengan pemikir-pemikir, misalnya Emil Durkheim. Durkheim ini sangat berjasa di menjelaskan bunuh diri dari wawasan, dari perspektif sosial. Lalu ada yang lain-lain dari perspektif biologis dan sebagainya. Nah, saya menyadari ini bukan bidang saya karena saya tidak punya background di psikiatri. Mungkin Bu Husnul lebih berkompeten di situ. Tapi juga ada kesempatan bagi Bu Husnul untuk makin ahli. Sehingga pada akhir dari program doktor boleh dikatakan Ibu
menjadi expert khususnya di cognitive behavior therapy. Jadi jangan hanya superficial yang memperdalam supaya jadi expert, jadi ahli. Kalau sekedar praktisi, nah itu menikmati, memanfaatkan hasil dari peneliti-peneliti. Tapi kalau program doktor itu menjadi ahli, dia yang membantu praktisi. Kalau praktisi tidak perlu sampai S3, cukup terampil memanfaatkan apa yang sudah dihasilkan, bukti-bukti yang dihasilkan oleh para peneliti. Oke, baik, terima kasih kepada Dr. Rossi atas namanya. Ini ya saya persilahkan sekali lagi, mumpung masih ada waktu, kepada Bapak dan Ibu peserta telekonferensi, apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan untuk mengangkat tangan atau bisa ditulis di bagian pertanyaan. Oke, baik, apabila tidak ada, maka mungkin bisa kita akhiri pertemuan pada sesi ke-9 telekonferensi dengan Dr. Rossi pada siang hari ini. Saya ingatkan kembali, apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan atau ingin mengirimkan draft proposalnya, bisa dikirimkan ke email Dr. Rossi yang nantinya untuk pertemuan selanjutnya bisa dijadikan untuk bahan diskusi. Oke, apabila sudah tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rossi atas materi dan jawaban pertanyaan yang telah diberikan. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu peserta telekonferensi yang telah menyempatkan hadir dalam telekonferensi yang hari ini. Kemudian untuk hari Rabu nanti ada pertemuan kembali dengan Dr. Deti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.